yang pertama Mbak Fedia bisa menjelaskan pendapatnya tentang menikah arwah. Baik, terima kasih Mbak Rizkia. Nah, menikah arwah itu menurut yang saya ketahui dari berita-berita yang beredar saat ini kan, itu adalah sebuah boneka yang berbentuk seperti anak kecil, dan di situ boneka itu dimasuki arwah anak-anak kecil yang sudah meninggal. Dan orang-orang yang mengadopsinya itu percaya bahwa dengan mengadopsi spirit dan itu tadi, mereka akan mendapatkan berbagai keberuntungan, kenyamanan, rezeki yang banyak, ketenaran seperti itu. Namun menurut saya pribadi itu sebuah hal yang mustahil, karena nggak ada ceritanya ada arwah kok masuk ke dalam boneka tersebut, itu nggak pernah dengar ceritanya gitu. Selanjutnya Mbak Bidarianti bisa menjelaskan pendapatnya tentang boneka arwah. Kalau menurut saya, boneka arwah itu adalah boneka yang memiliki roh manusia yang sudah meninggal dunia. Tetapi saya tidak setuju kalau saya tidak setuju kalau artis-artis itu mempercayai bahwa boneka itu dapat membuat mereka membawa ketenangan, keberuntungan, karena ketika kita mempercayai yang seperti itu, kita dapat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari Mbak Febia dan Mbak Bidarianti terkait boneka arwah. Apa itu boneka arwah ya? Selanjutnya ini, hukum boneka arwah itu bagaimana? Dari mana nih, Mbak Febia dulu atau Mbak Bidarianti? Mbak Febia dulu ya mungkin ya. Baik, untuk hukum boneka arwah, kita berbicara dulu tentang hukum boneka dulu ya Mbak ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang boneka, kita juga akan membicarakan tentang apa itu sebelumnya yang sejenis dengan boneka seperti patung dan gambar-gambar. Nah, kalau untuk patung, gambar-gambar itu jelas tidak diperbolehkan, karena ada sebuah hadis yang menerangkan kalau orang yang membuat lukisan, orang yang membuat patung, suatu saat dia di neraka itu sama Allah dikasih hukuman untuk memberikan nyawa pada barang yang dia buat tadi. Sedangkan untuk boneka itu diizinkan, diperbolehkan untuk mainan anak-anak itu boleh. Seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Beliau itu tidak mengizinkan untuk membuat patung dan gambar-gambar, akan tetapi memperbolehkan boneka untuk mainan anak-anak. Dan sedangkan untuk para ulama Hambali memberi syarat untuk boneka itu harus ada syaratnya, nggak boleh ngasih anggota tubuh lengkap. Contohnya kalau mau buat boneka itu jangan ada matanya, jangan ada hidungnya, terus gitu jangan ada lehernya. Itu sebenarnya tujuan mereka itu untuk apa ya, untuk supaya tidak menyerupai makhluk Allah. Jadi nggak apa-apa buat boneka, yang penting nggak lengkap anggota tubuhnya gitu. Itu untuk syaratnya ulama Hambali. Sedangkan untuk ulama-ulama yang lain tidak mengkhususkan, tidak boneka harus gini gitu, enggak ya. Kalau namanya boneka, model boneka kayak gitu nggak apa-apa, kan untuk mainan anak-anak gitu. Seperti halnya hadis Rasulullah yang berbunyi untuk al-ababil banati inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma minhu fayusarribuhunna ilayya fa ayas'afna ma'i. Artinya, aku dulu pernah bermain boneka dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika beliau, Bunda Aisyah ini hadis dari Bunda Aisyah, beliau dulu menikah dengan Nabi ketika masih usia anak-anak. Jadi beliau masih suka bermain bersama teman-temannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, mereka pun berlari bersembunyi dari beliau. Ya mungkin anak-anak kecil kan takut gitu ya sama orang dewasa. Lalu beliau memberikan mainan itu satu persatu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6130. Nah, dari hadis ini tadi juga bolehkan bahwa boneka itu untuk mainan itu boleh gitu. Ya, itu penjelasan dari Mbak Febia terkait hukum boneka arwah. Selanjutnya Mbak Bidarianti bisa menjelaskan sedikit terkait hukum boneka arwah itu bagaimana? Baik, saya. Hukum boneka arwah atau spirit doll menurut Majelis Ulama Indonesia itu haram, karena spirit doll atau boneka
arwah adalah boneka yang berisi arwah manusia yang sudah meninggal dunia. Sudah Mbak. Jadi itu tadi penjelasan dari Mbak Febia dan Mbak Bidarianti terkait hukum boneka arwah. Selanjutnya kita ini memasuki ke pandangan Islam ya. Dalam pandangan Islam sendiri nih, boneka arwah itu seperti apa? Kalau dalam pandangan Islam sendiri, hukum boneka arwah, di mana yang namanya tadi boneka arwah, sebuah boneka yang dimasuki arwah, boneka yang bisa mendatangkan keberuntungan, boneka yang bisa memberikan manfaat pada orang yang mengadopsi, itu menurut pandangan Islam itu sebuah kesyirikan. Soalnya sebagaimana kita itu semua kan kuasa Allah yang bisa memberikan kita ketenangan hidup, yang bisa memberikan rezeki pada kita, yang bisa melancarkan urusan kita itu kan Allah. Sedangkan boneka hanya sebuah benda mati, di mana itu hanyalah mainan anak-anak, kok bisa-bisa dipercayai. Yaitu sama saja orang yang mengadopsi itu, orang yang mempercayai tentang boneka arwah punya power itu tadi, sama saja dia telah membatalkan tauhid dia telah membatalkan syahadat dia, gimana ketika dia dulu berikrar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan ketika dia berikrar itu kan semua seluruh hidupnya, seluruh kekuasaan apa ya, nyawa ya Allah aku serahkan kepadamu gitu kan. Nah ketika dia mempercayai itu, berarti dia sama saja udah gak percaya sama Allah, bahwa dia lebih percaya ada power yang lebih besar, lebih power yang lebih daripada Allah, seperti itu. Jadi menurut pandangan Islam itu syirik, Mbak. Dan dosa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni apabila orang tersebut mati masih dalam keadaan syirik. Ya, jadi dari penjelasan Mbak Febia tadi, dalam pandangan Islam itu boneka arwah itu syirik ya, termasuk hal yang syirik. Nah, selanjutnya ini bagaimana dengan fenomena saat ini? Kan banyak sekali artis-artis tuh yang mengadopsi anak boneka arwah dan merawatnya itu selayaknya anaknya sendiri. Bagaimana pandangan Mbak Febia terkait hal itu? Pandangan saya terkait hal itu, terkait boneka para artis-artis yang sudah mengadopsinya. Kalau kata adopsi itu saya sering mendengar kepada lebih ke makhluk hidup ya. Adopsi itu ke anak, contohnya adopsi anak di panti asuhan, mengadopsi atau mengadopsi hewan gitu kan ya. Terus kalau mengadopsi barang, saya kok agak gimana gitu. Soalnya kalau emang dia mempunyai barang tersebut, punya boneka tersebut hanya sebatas koleksi, kan itu semua kembali kepada pribadi masing-masing artis itu. Mereka berapa figur, mereka punya harta yang lebih, punya rezeki lebih. Mungkin kalau mereka membeli boneka-boneka itu hanya sebatas koleksi, saya kira tidak masalah. Ya seperti mereka suka dengan mobil, koleksi mobil, suka dengan sepatu, koleksi sepatu, seperti itu. Tapi di sini yang menjadi problem itu ketika para public figure itu menjadikan boneka arwah itu sebagai kekuatan. Dia mempercayai di situ, oh saya nanti kalau seumpama mengadopsi boneka ini, aku akan jadi tenar, aku akan jadi kaya, orang-orang tuh akan perhatiin ke aku semua. Ya sih emang memperhatikan kamu, semua yang kamu minta itu ya keturutan, tapi ya itu akidahnya juga terbadaikan. Menurut saya seperti itu, kembali ke individu masing-masing sih Mbak. Itu pendapat dari Mbak Febia. Kalau pendapat dari Mbak Bidarianti bagaimana terkait fenomena saat ini? Kalau menurut saya mungkin para artis itu mempercayai bahwa boneka yang mereka miliki itu dapat membawa keberuntungan bagi mereka. Tetapi kalau dalam agama Islam itu adalah perbuatan syirik atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa boneka hanyalah sebuah barang mainan atau hanya dijadikan sebagai koleksi semata. Kalaupun kita ingin memilikinya, kita hanya sebatas memiliki dan jangan diperlakukan sebagaimana bayi yang hidup. Cukuplah kita memperlakukan sebagai barang dan jika kita mau bertanggung jawab hanyalah sebatas bertanggung jawab sebagai barang.
Mungkin sekian podcast dari kita. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.